Pengertian sel saraf. Sel saraf yang biasa kita sebut neutron adalah sel yang merupakan satuan kerja utama dalam sistem saraf manusia. Neutron berfungsi menghantarkan impuls listrik dari suatu rangsangan atau stimulus. Sel saraf mempunyai satu badan sel yang mempunyai sitoplasma dan juga mempunyai nukleus atau inti sel. Sel saraf sering diibaratkan seperti kabel listrik karena memiliki bentuk dan mekanisme kerja yang hampir sama. Setiap sel saraf memiliki satu akson yang mendukung terjadinya perlambatan oleh hantaran arus listrik. Selain akson, penghantar listrik lain di dalam tubuh makhluk hidup adalah cairan tubuh berupa darah, cairan jaringan, dan sitosol yang terdapat dalam sitoplasma sel. Pada sel saraf juga terdapat isolator listrik yaitu selubung mielin pada akson. Saya akan menjelaskan bagian-bagian sel saraf. Yang pertama, dendrit. Dendrit merupakan percabangan dari bagian sel yang terlihat seperti tonjolan bercabang. Dendrit berfungsi menerima dan mengantarkan rangsangan dari bagian sel. Yang kedua, bagian sel. Bagian sel merupakan bagian terbesar dari sel saraf yang mengandung banyak komponen penting. Sel saraf bertugas untuk menerima rangsangan dari dendrit, kemudian meneruskan rangsangan ke akson atau neurit. Ketiga, yang ditunggu oleh mielin, yaitu akson. Akson atau neurit adalah serabut sel saraf panjang yang terlihat seperti penjuluran dari badan sel. Akson berfungsi menghantarkan impuls dari badan sel menuju efektor sel otot atau sel kelenjar. 4. Selaput mielin. Selaput mielin adalah selaput pembungkus neurit. Fungsi dari bagian ini untuk melindungi sel saraf dari kerusakan dan mencegah bocornya impuls serta mempercepat hantaran impuls yang masuk. Nodus Ranvier. Nodus Ranvier adalah bagian antara dua segmen selapung mielin. Nodus Ranvier berfungsi sebagai loncatan impuls sel saraf agar sampai lebih cepat ke tempat tujuan. Sinapsis adalah celah yang terdapat pada pertemuan satu neuron dengan neuron lainnya. Pada ujung neurit setiap sel saraf terdapat sebuah kantung yang disebut bulbus akson. Nah, kantong inilah yang akan menghasilkan neurotransmitter. Sekian dari kami menjelaskan tentang sel saraf atau neutron. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menunjukkan bagian-bagian sel saraf atau neutron. Ini adalah badan sel. Sekian dari kami tentang menjelaskan sel saraf.